Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi, Sekjen Gnpf Ulama, tapi hari ini saya mau bicara sebagai Korlap dari aksi yang tanggal 24 kemarin hari Rabu depan DPR, aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme. Banyak teman-teman wartawan yang bertanya kepada saya seputar eksiden, saya sebut eksiden ya, bukan insiden tapi eksiden, pembakaran bendera PDIP. Tanyanya macam-macam, kenapa, bagaimana, sebagainya, termasuk tanya kabarnya saya diperiksa sama polisi. Ya, saya beberapa kali klarifikasi. Yang pertama, betul, saya kemarin di Polda, saya menyebutnya bukan diperiksa, diklarifikasi. Nah, paling nggak itu yang istilah yang diberikan Direktur Intokam Polda Metro Jaya. Klarifikasi, jadi kita ngobrol enak, gitu, bercanda-bercanda. Memang pertanyaannya seputar pembakaran bendera, seputar bubarkan PDIP, seputar turunkan Jokowi dan sebagainya. Agak lama karena dari situ saya ke Direktorat apa sih namanya, Reserse Kriminal Umum, Resrikum ya, Resrikum. Ya, kalau polisi tentara suka singkatan-singkatan lah. Nah, saya mau klarifikasi, menjelaskan buat teman-teman bagi wartawan sekalian pada satu telepon, saya agak repot jawabnya. Satu, bahwa pembakaran bendera PDIP itu adalah eksiden. Kenapa eksiden? Waktu ditanya sama polisi, saya katakan pastikan anak buah kalian yang di lapangan yang ikut rapat-rapat kami itu pasti ada laporan bahwa tidak ada rencana bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas aja enggak. Jangankan dibahas, disinggung aja enggak. Kepikir juga enggak mungkin, karena buktinya enggak ada disinggung sama sekali dalam rapat-rapat tadi. Tidak ada. Pasti saya bilang pada polisi, anak buah kalian yang di lapangan pasti udah lapor ya ke rapat-rapat kami, saya bilang gitu kan. Jadi nggak ada. Lalu kenapa terjadi peristiwa itu? Nah, saya sebagai korlap waktu itu, ketika agak istirahat di bawah atap yang orang pada orasi itu, ada orang yang bisikin pada saya. Itu habis asar setelah hujan deras, kita sholat bawah hujan yang deras. Habis ini bakar bendera PKI. Spontan saya jawab, emang ada benderanya? Ada. Oh, ya sudah kalau gitu. Nggak lama saya ke atas, ada beberapa kali orasi yang lainnya. Lalu memang mic saya pandu, saya katakan hari ini kita bakar bendera PKI, saya bilang begitu. Wah, masa aksi itu semangat, wah bakar. Saya ke bawah suasana juga, saudara. Nah, polisi nanya sama saya, itu kan benderanya dua. Iya, saya bilang. Anda tahu sebelumnya? Ya enggak tahu. Saya nggak tahu ada bendera dua, bahkan ada bakar bendera pun tidak ada rencana. Lalu, tapi kan ada mengarahkan. Pak Ustadz mengarahkan, saya bilang iya. Mengarahkan karena saya bilang satu-satu. Hati-hati. Maksud saya supaya itu kan plastik tuh ya. Barangnya kayak plastik, kalau dibakar kan khawatir kena tangan, kena badan. Makanya saya bilang hati-hati. Bahkan kalau disimak videonya, saya bilang laskar beri tempat yang luas, hati-hati kena badan, saya bilang gitu. Nah, ditanya kenapa bendera PDIP ikut dibakar, saya bilang saya juga nggak tahu. Waktu dibawa ke situ, saya juga nggak tahu ada berapa bendera. Waktu dipisah, oh ada 2 bendera. Waktu dibentang, lah ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya, waduh. Tapi nggak apa-apa. Lalu polisi tanya, kenapa Pak Ustadz tidak menghentikan? Saya bilang gila. Dalam suasana seperti saya menghentikan, ya PDIP jangan dibakar. Oh, nggak mungkin kok, saya bilang begitu ya. Jadi, buat teman-teman wartawan khususnya umat Islam pada yang lainnya, satu, pembakaran bendera bukan rencana kita. Rapat tidak ada rencana. Tapi karena suasana histeria begitu, saya sebagai korlap, sebagai penanggung jawab aksi, oke, kita bakar, nggak apa-apa. Kedua, bendera PDIP benar-benar eksiden, tidak ada rencana. Dan seperti kata para pimpinan kita, guru-guru kita yang sudah bicara kemarin di televisi, ada Ustadz Yusuf Muhammad Martak, ada Ustadz Selamat Arif, ada Ustadz Haikal di beberapa televisi yang berbeda. Itu diduga penyusup, saudara. Penyusup yang membakar itu. Nah, sekarang mungkin masih salah diselidiki siapa penyusupnya. Itu yang soal bendera, pembakaran bendera PDIP maksud saya. Lalu teman-teman wartawan nanya, Ustadz, itu PDIP Hasto bilang mau nuntut ke ranah hukum. Oh, saya bilang bagus, silakan aja.
Pertama, itu hak setiap bangsa, setiap individu maupun organisasi institusi untuk menempuh jalur hukum. Silakan, monggo silakan. Silakan aja. Tapi saya mau ingatkan lagi, ternyata kita tidak keliru, saudara. Jangan khawatir, jangan takut, kita tidak salah. Dalam orasi-orasi termasuk yang saya buka dalam pembukaan aksi, saya katakan tuntutan kita ada satu, tolak dan cabut RUU HIP dari Prolegnas, ya kan? Bukan cuma ditolak, tapi dicabut, dikeluarkan, supaya tidak ada lagi pembahasan bagi Tuhan, tidak ada. Yang kedua, kita minta supaya diusut inisiatornya, konseptornya, siapa? Diusut secara hukum, karena ini sudah melanggar ke ideologi negara, ya, mengganti Pancasila, memartabatkan dengan Trisila, Ekasila, itu adalah satu pelanggaran serius terhadap konstitusi kita. Serius, jangan lupa. Yang ketiga, kita minta juga kepada MK untuk membubarkan partai menjadi inisiator, pengusul. Orang kok nggak nyebut PDIP, sengaja kita nggak nyebut merek. Pertama, kita kesenangan dia tanpa terkenal kan, jadi terkenal. Kedua, kita menghindari, walaupun waktu ditanya sama polisi, saya bilang, sorry banget bos, sudah jadi common sense bahwa PDIP itu memang sarangnya komunis. Jejak digital mengatakan begitu. Nggak usah ngomong Ripka Ciptaning yang jelas-jelas menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, Anak PKI ke Parlemen. 2 buku yang katanya tuh bestseller banget. Nggak usah itu. Si Rike yang dikenal dengan online itu, emang kalau PKI banget kenapa? Lalu siapa namanya perempuan yang lain tuh, Eva Sundari juga bicara soal Trisila Ekasila. Arya Bima bicara Ekasila, Trisila Ekasila. Budiman Sujatmiko, jejak digital juga mengatakan bicara Trisila Ekasila. Bahkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang sekarang viral lagi juga bicara soal Trisila Ekasila, saudara. Ya, jangan salah. Mungkin orang berkelit, itu kan pidato begini begitu. Oke, saya bacakan visi misinya. Ini visi misinya PDIP, saya baca. Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDIP adalah yang A. Partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni, saudara. Jadi PDIP menjadikan arah perjuangan bangsa ini menjadi berkarakter seperti berdasarkan Pancasila 1 Juni, bukan 18 Agustus. Nah, ini penyimpangan. Pancasila 18 Agustus itu yang sah, yang berlaku. 1 Juni itu cuma pidatonya Soekarno, belum final, masih debat sana-sini begitu-begitu. Nggak boleh dia menggunakan Pancasila 1 Juni yang cuma yang ketuhanan taruh di belakang itu, paling bawah, paling buncit. Nggak boleh. Kita baru ngeh juga, ya. Yang kedua, B. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, yang memiliki semangat sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Dalam kurung terus Trisila. Jadi visi misi PDIP dalam pasal 6 Anggaran Dasarnya jelas-jelas menyebut Trisila, saudara. Yang salah, pasal 6 ayat C huruf C-nya, partai adalah alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kurung Ekasila. Baca, ya. Dalam kurung Ekasila. Jadi Trisila Ekasila itu punya PDIP. Kalau Ahmad Basarah membantah dalam ILC-nya, bukan kami. Bohong besar, itu pembohongan publik, saudara. Bohong besar bahwa bukan PDIP. Saya katakan sama polisi kemarin saya diperiksa, saya baru kepikir nih, ini kalau saya bawa ke polisi, PDIP harus dibubarkan. Karena PDIP jelas-jelas secara konstitusi mereka akan memeras mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ini pelanggaran kejahatan luar biasa terhadap negara, saudara. Kalau saudara punya Pancasila diperas enak nih Trisila, Ekasila, ini pelakunya PDIP. Saya bilang saya mau lapor balik. Sekalian saya mau ngetes sama polisi.
Jangan cuma mereka doang laporan diurus, tidak lanjut laporan saya tidak lanjut apa enggak? Polisi saya ketang. Ini saudara. Jadi saya ingin ingatkan semua, kita tidak salah. Kalau kemarin kita menghindari menyebut merek karena kita membuka peluang siapa saja bisa. Tapi fakta-fakta ini menyebutkan memang PDIP, saudara. PDIP telah melakukan makar ideologi, ingin memeras Pancasila, mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ya, jangan takut. Jadi kalau Hasto mau bilang bawa ke ranah hukum, siap, gak masalah. Kalau si Cahyo, yang mantan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan, siapkan semuanya, lapor ke Polres, ke Polsek setiap daerah, siap kita layani. Ngapain takut menghadapi gerombolan Trisila dan Ekasila? Ngapain takut? Trisila itu adalah neo-nasakom, saudara. Neo-nasakom, ketuhanan yang berkebudayaan, sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, itu neo-nasakom. Dengan Ekasila adalah neo-komunis, tidak bisa tidak. Hanya mementingkan materialisme gotong royong. Tidak ada ketuhanan lagi. Itu hadiah para ulama kita, para pemimpin bangsa, pendiri bangsa dengan wah, rapatnya luar biasa. Buka aja sidang-sidang notulensinya BPUPKI dan BPKI, luar biasa. Lalu dengan sepihak, selama berapa tahun mereka berkuasa secara sepihak, mereka jadikan 1 Juni sebagai hari Pancasila. Oh, itu kejahatan. Catat mulut saya, itu kejahatan. Itu makar, saudara. Pancasila kita 18 Agustus, lengkap, 18 Agustus, bukan 1 Juni. Lalu Ketua Umum PDIP memberikan perintah harian. Ini malah lebih sedap lagi. Jadi kalau mereka kobarkan bendera perang, mereka tabuh genderang perang, jangan takut, umat Islam Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berdada merah putih yang menghargai dan menjadikan Pancasila sebagai kesepakatan nasional. Lawan. Kenapa enggak lawan? Mau jalur hukum, lawan. Jalur daratan, lawan. Apalagi berapa banyak gerombolan Trisila dan Ekasila tadi? Iya kan? Jangan takut. Ini jawaban saya buat teman-teman. Tapi kemudian saya juga para pimpinan kami di GNPF, di EPI, di PA212, dan ormas-ormas lain yang membentuk Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI juga sudah memberikan instruksi nasional. Saya bacakan. 1. Untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ganyang komunis. Apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia di setiap daerah. Apel siaga ganyang komunis. Kedua, selalu waspada dan siaga 1 untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan gerombolan Trisila dan Ekasila. Siap siaga, saudara. Siap siaga 1 sewaktu-waktu. Ketiga, kumandangkan jihad vital apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila dan Ekasila. Ya. Yang keempat, sosialisasikan terus ciri komunis Trisila dan Ekasila beserta bahayanya ke seluruh pelosok daerah agar segenap rakyat Indonesia tahu dan waspada. Yang kelima, jangan pernah gentar dan ragu. Iskariman al-Mursahidan. Iskariman al-Mursahidan itu, waduh, itu semboyan yang luar biasa. Hidup mulia atau mati syahid. Oke, teman-teman wartawan, itu penjelasan saya seputar eksiden pembakaran bendera PDIP pada aksi 24 Juni di depan gedung DPR MPR. Saya di Mulyadi Spekorlap, kemarin memang dipanggil oleh Polda. Oh ya, saya juga mau cerita sedikit ya, teman-teman. Saya kasih tahu, para perwira polisi di Polda baik-baik, sopan-sopan, nanyanya enak, kita bercanda-bercanda, dikasih makan, kasih kue-kue, buah. Memang agak lama karena saya 2 tempat. Dari pertama di Intelkam, kedua di Reskrim, Resimen Kriminal apa? Itu apa ya? Reskrim lah, pokoknya kriminal umum lah begitu ya. Bareskrim apa sih gitu lah. Ya, jadi jangan takut. Ya, buat teman-teman wartawan, ini jawaban saya tentang pembakaran tadi. Dan saya ingin katakan, oke, lu jual, gue borong, bukan cuma gue beli. Saya dan kita harus bersyukur adanya RUU HIP ini. Allah tunjukkan pada kita semua bangsa Indonesia siapa sesungguhnya siapa sesungguhnya pelaku makar terhadap NKRI.
Mereka yang teriak-teriak, saya Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasila. Mereka yang mau mengganti Pancasila. Persis tahun 65, saudara. Aidit bikin buku membela Pancasila. Tahu kan bukunya udah mulai beredar? Paling nggak covernya, membela Pancasila. Gambarnya begitu, angkat tangan. Salam Pancasila juga tuh, sama tuh. Itu tahun 65 dia begitu. Beberapa bulan kemudian dia kudeta, saudara. Ini PDIP. Hasto, Cahyo. Ya, ini kamu mau jual, kita borong. Siap, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.